dalam kehancuran rumah tangga Ruben Onsu. Sosok dalam penghancur rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah disorot. Fakta itu dikuak oleh pengacara Sarwendah. Pihak luar itu disebut membuat masalah Ruben Onsu dan Sarwendah kian runyam. Di sisi lain, Sarwendah rupanya tak mau cerai dari ayah angkat Betran Peto itu. Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari silam. Padahal sebelum melayangkan gugatan, Ruben dan Sarwendah masih tampil mesra. Mereka kompak merayakan ulang tahun anak mereka di kawasan Pondok Indah. Sarwendah pun merasa janggal atas gugatan cerai sang suami. Sebab dia mengaku sama sekali tak merasa punya masalah dengan Ruben Onsu. Hal itu dikatakan oleh Chris Semsiwu dalam jumpa pers. Pengacara itu juga menyebut Sarwendah menceritakan semua hal yang baik tentang rumah tangganya. Jadi kalau ditanya klien, Sarwendah, kami bingung. Karena apa yang disampaikan, semua baik-baik saja, ucap Chris, seperti dikutip pada video YouTube Cumi Cumi, Kamis, 13 Mei 2024, via Tribun Solo. Menurutnya, selama ini Sarwendah selalu bercerita hal-hal baik tentang Ruben Onsu. Sama sekali tak pernah membicarakan keburukan pria yang menikahinya pada 22 Oktober 2013 itu. Tapi ada pihak luar, pihak lain yang memframing membuat ini semua. Itu kita juga bingung kenapa, apa motivasinya. Sampai detik ini yang disampaikan klien kami, semua hal-hal yang baik tentang rumah tangganya, lanjut Chris. Sementara itu, Ruben Onsu pun enggan blak-blakan menyampaikan masalah rumah tangganya kepada awak media. Buat saya, apapun itu saya sudah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua sama kayak yang lain. Kalau itu enggak bisa terjangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, dengan pandangan mata saya, ya tandanya saya sama, masih manusia biasa. Apapun itu ya mungkin itu yang terbaik buat dia, tapi tidak terbaik buat saya. Demikian unek-unek Ruben Onsu masih dikutip dari video YouTube Cumi Cumi. Ketika memberikan pernyataan itu, raut wajah Ruben memancarkan kekecewaan teramat sangat. Hingga kini tak diketahui perbuatan Sarwendah yang mengecewakannya. Namun, Sarwendah pernah cerita kepada Maya Estianty tentang sikapnya yang membuat repot sendiri. Aku orangnya rada perfeksionis. Repot kan? Itu merepotkan hidup sendiri. Jadi kayak, aku bisa loh cium baju. Aku tahu lu pakai deterjen kebanyakan, lu pakai pewanginya. Jangan kebanyakan ya, katanya dikutip dari YouTube Maya Aleldul TV. Jadi yang sampai kayak untungnya aku punya asisten yang sudah lama banget sama aku. Jadi dia tahu aku misalnya kalau ada asisten baru, aku pasti, lu tahu kan cara gua gimana. Jadi mereka sudah mengerti gimana caranya, kerja sama aku. Tutupnya. Di sisi lain, sebelum Ruben melayangkan gugatan itu, ternyata Sarwendah menegaskan tak ingin pisah. Hal tersebut diungkap oleh Chris Semsiwu beberapa waktu lalu. Chris Semsiwu menuturkan bahwa Sarwendah dengan tegas tak akan menggugat cerai Ruben. Berita mengenai gugatan Sarwendah, itu sangat tidak nyaman buat Sarwendah. Karena Sarwendah sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai Ruben Onsu, kata Chris Semsiwu dikutip dari laman YouTube Cumi Cumi. Jadi, itu yang membuat berita ini sedikit banyak sebagai fitnah. Yang kedua, klien kami tidak nyaman karena anak-anaknya Sarwendah ini sudah mengerti membaca berita, jelasnya. Sarwendah beberapa waktu belakangan diterpa gosip miring dengan anak angkatnya, Betran Peto. Hal itu diakui Sarwendah membuat kondisi psikis dia dan anak-anaknya terganggu. Tak punya pilihan lain, Sarwendah melayangkan somasi terhadap oknum-oknum yang menyebarkan berita bohong terkait hubungannya dengan Betran Peto. Sarwendah lantas membeberkan kelanjutan somasinya terhadap warganet julid tersebut. Dalam curhatnya di YouTube Maya Aleldul TV, Sarwendah mengaku dirinya sudah menemui satu persatu oknum netizen penyebar hoaks tersebut. Sarwendah dan kuasa hukum juga sudah mengetahui identitas netizen yang menyebarkan hoaks dan mendatanginya secara langsung. Cuma mikir jejak digitalnya ke depan gimana, ucap Sarwendah. Aku enggak mau anakku berpikir ketika lihat nanti dewasa, emak gue dikatain diam aja. Takutnya mereka mikir aku mengiyakan, padahal enggak bener.
Ketika mendatangi warganet menyebarkan hoaks, diketahui bahwa profesi mereka adalah pedagang. Satu penjaga warung, satu tukang sate. Yang sisanya aku enggak tahu, kata Sarwendah dikutip dari YouTube Maya Aleldul TV. Pokoknya ada beberapa yang mereka lagi ditindaklanjuti. Tapi yang dua ini santer, imbuhnya. Mengetahui profesi warganet yang disomasinya tersebut adalah pedagang, Sarwendah seolah tak habis pikir. Dirinya tak tahu motif para warganet tersebut berkomentar julid kepadanya dan beteran peto. Pas yang kita dapatin itu orang jualan sate, kata Sarwendah dikutip dari Rumpi Trans TV. Mungkin mereka pas lagi nunggu jualan, enggak ada kerjaan apa gimana sih, aku enggak ngerti poin kenapa harus gitu sama orang lain, lanjutnya. Sementara itu, meskipun mendatangi netizen penyebar hoaks, Sarwendah mengaku melakukan itu semua sesuai prosedur. Ada yang minta maaf setelah disamperin. Tapi kita ngomongnya secara baik-baik, secara profesional, sesuai prosedur, ucap Sarwendah. 3 kali 24 jam kalau mereka minta maaf, ya sudah kita akhirnya tidak menindaklanjuti. Yang benar-benar sudah disamperin akhirnya, minta maaf, tutur Sarwendah.